Halo guys, welcome back di channel YouTube Rakajana dan kali ini kita akan menggambar digital lagi. Nah, kebetulan aku sudah dapat kiriman gambar nih dari salah satu followersku di Instagram, namanya si Faiz. Dan karyanya itu sangat keren sih menurutku. Aku juga penasaran kalau ini direspon menjadi art style-nya Rakajana. Nah, kalau karyanya ini nih. Gimana? Keren kan? Nah, jadi aku juga excited nih. Karena aku suka, warna-warnanya aku suka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, sekarang aku udah buka aplikasinya. Dan seperti biasa sebelum menggambar, kita buat kanvasnya dulu. Nah, di sini aku menggunakan ukuran 4000 x 3000 pixel dengan resolusi 500 dpi. Dan pertanyaannya apakah resolusinya harus segitu? Enggak juga. Jadi tergantung spek dari device kalian masing-masing. Dan kalau saranku sih kalau memang diperuntukkan untuk t-shirt itu minimal 300 dpi. Dan untuk resolusi pixelnya, dan untuk ukuran pixelnya itu di angka berapa ya? Minimal kayaknya 2000 x 2000 pixel. Itu udah oke lah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku merespon salah satu karya yang sudah dikirim via DM Instagram. Itu karyanya si Faiz. Dan aku suka banget nih, karena apa ya? Aku suka banget menggambar smiley gitu. Apalagi di sini aku lihat warnanya super vibrant dan aku tertarik dan penasaran nih bakal jadi seperti apa gitu. Nah, jadi seperti biasa gambarnya kita buat sketsanya dulu lah. Kita buat sketsanya dulu. Di sini aku coba mengkoreksi beberapa shape atau bentuk yang masih aku rasa kurang proporsional dari gambarnya si Faiz. Dan secara gerak itu masih sama, posisinya itu masih sama, secara gestur itu masih sama. Cuman di sini aku coba buat seperti ini nih, kayak lipatan bajunya aku coba buat versinya yang lebih proporsional lagi, dan termasuk kayak ukuran si badan si karakter ini juga aku buat sedikit lebih berisi, guys. Nah, di sini untuk proses sketsa aku menggunakan brush ink bleed, as always ya guys, menggunakan ink bleed karena aku suka banget karakteristik dari brush ini, yaitu menyerupai pensil, tapi dia ini sedikit lebih solid. Jadi aku suka banget dengan brush ini, dan berita baiknya brush ini memang brush bawaan dari aplikasi Procreate. Jadi kalian bisa gunakan brush ini dan recommended untuk pembuatan sketsa. Tapi kalian juga harus coba nih brush-brush yang lain, guys. Oke? Jadi kalian harus banyak explore lah. Nah, di sini aku akan coba explore lagi terkait sketsanya, dimana seperti bagian mata aku buat lebih besar, kemudian ya smiley-nya seperti namanya di sini dia tersenyum, tapi mungkin nanti bakal aku rubah. Jadi kita coba aja buat dengan versi normalnya. Jadi gitu guys, kalau aku menggambar itu kadang-kadang dalam prosesnya apa yang aku sketsa pas finishing itu bisa jauh berbeda gitu. Tapi ya itulah namanya inspirasi ya. Jadi ya kita pokoknya jalan terus aja dulu gitu. Nah, di sini bagian sepatu aku pengen tambahkan beberapa pernak-pernik supaya ramai gitu ya. Seperti ada Murakami Flowers, kemudian ada monster apa aku nggak tahu yang ini. Apakah ini kelinci atau dinosaurus aku juga nggak tahu. Yang jelas aku biarkan imajinasiku mengalir. Jadi sah-sah aja. Namanya juga seni gitu kan ya. Di sini juga aku tambahkan mahkotanya dari Jean-Michel Basquiat. Jadi ini semua idola-idolaku ini guys. Jadi pernak-pernik yang ada. Jadi aku pengen sepatu ini biar terlihat sangat ramai dan ada nuansa pop artnya gitu loh. Nah, di sini di bagian bawah akan sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kalian lihat di gambar originalnya dari si Faiz itu ada bunga ya, ada bunga di bagian bawah yang melilit si karakter utama. Nah, di sini aku pengen tambahkan monster. Tapi monster ini juga aku tambahkan beberapa bunga gitu, beberapa bunga yang tetap ada di bagian bawah. Jadi agak beda versi dengan versi aslinya. Jadi versi yang aku buat ini aku pengen menambahkan karakter yang sangat-sangat kompleks lah gitu.
Di bagian background aku kepikiran untuk membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan graffiti. Jadi di bagian belakang itu ceritanya adalah graffiti. Tulisannya sendiri itu adalah Murakami. Murakami itu adalah apa ya? Murakami adalah salah satu idolaku di industri kreatif, khususnya di apa ya, di ilustrasi, ataukah dia masuknya apa ya, ilustrasi atau seniman lah, seniman. Jadi dia salah satu idolaku. Dan di sini aku juga tambahkan beberapa monster-monster kecil yang mendukung supaya orang lebih bisa terfokus atau tertuju pandangannya ke karakter utama. Makanya si karakter yang di bawah-bawah itu, yang kecil-kecil termasuk yang di bawah juga, melihatnya ke karakter utama. Tujuannya supaya fokus ke sana. Nah, sekarang aku rasa sketsa udah beres. Jadi next adalah bagian yang paling aku suka, yaitu inking, guys. Inking ini aku benar-benar suka banget lah gitu ya. Karena di sini aku bisa explore dan bisa banyak improve. Yang tadinya masih sketsa kasar, di sini aku bisa buat versi yang lebih berbeda dan lebih liar tentu saja. Nah, di proses inking ini aku menggunakan brush buatanku sendiri, jadi nggak ada namanya. Cuman ini sebenarnya menyerupai studio pen. Kalau kalian pernah menggunakan studio pen yang ada di Procreate, jadi ini menyerupai itu. Cuman di sini sedikit aku setting supaya lebih apa ya, lebih nyaman dengan karakter garis yang aku punya. Nah, sekali lagi nih, kalau kalian dengar ada suara motor, mobil, suara brong, apalah itu, mohon maklum guys, karena studioku ini ada di samping jalan raya gitu, jalan utama di daerah Desa Tampak Siring. Jadi mohon maaf ya. Nah, sambil inking di sini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah masuk ya. Thank you banget buat kalian yang sudah komen, baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Nah, ini pertanyaan yang masuk pertama dari Doni Sugandi. Bli, buat tutorial penggunaan layer di Procreate dong, dan jelasin tool-toolsnya. Oke, jadi nanti aku akan buat videonya. Dan kebetulan aku dulu sudah pernah buat sih tentang manajemen layer. Mungkin nanti aku bakal buat yang lebih proper lagi dan lebih spesifik lagi menjelaskan tentang fungsi-fungsi layer. Karena layer itu sangat penting sekali guys di industri. Karena di industri kan kita ibaratnya bekerja dengan pihak kedua. Kita nggak pernah tahu bakal ada revisi atau apa. Jadi penggunaan layer itu penting. Ketika ada revisi di bagian tertentu, ya jadi kita bisa dengan apa ya? Kita bisa dengan gampang untuk merevisi tersebut. Beda kalau menggunakan satu layer, itu akan membongkar apa ya, kayak lebih apa ya, lebih tidak efektif gitu. Jadi kalau ada layer, sistem layer yang benar, semuanya terpisah, kayak inking, kemudian coloring, kemudian sketsa itu terpisah, jadinya kita lebih enak dalam bekerja dan tentu saja efektif. Thank you pertanyaan dari Doni, dan tunggu videonya ya. Next itu ada pertanyaan dari, gimana bacanya nih ya, Whisky atau gimana sih, aduh pokoknya itulah. Bli, aku dari Gianyar. Aku kira aku salah jurusan karena masuk DKV. Aku sebenarnya pengen pariwisata, tapi setelah beli ke sekolahku kemarin dan jelasin bahwa aku nggak salah pilih jurusan, aku pengen ngelanjutin jurusan ini, tapi belum terlalu bisa gambar atau desain. Nah, kira-kira nih aku telat nggak nih Bli? Aku masih kelas 10. Oke. Sebenarnya sih nggak ada kata telat ya, nggak ada kata telat, apalagi zaman sekarang itu udah dimudahkan dengan adanya media. Jadi menurutku kamu nggak salah masuk jurusan, dan apalagi kamu masih kelas 10 ya. Aku aja mulai dulu itu menggambar profesional ya. Kalau profesional itu terjun ke industri itu tahun 2010, dimana waktu itu berarti usiaku sekitar 20 tahun guys, 20 tahun. Tapi ketika kamu sudah mulai terjun ke industri, kamu benar-benar harus serius. Harus serius, benar-benar harus konsisten dengan apa yang sudah kamu pilih. Entah itu apa ya, entah itu bidangmu apa aja gitu, harus konsisten. Dan memang harus explore dan jangan pantang menyerah. Memang terdengar sangat klise dan umum gitu ya saran-saranku, tapi aku sudah melakukan itu. Jadi tidak ada kata terlambat, yang terpenting tentukan tujuan, kemudian banyak explore, banyak bergaul, banyak mencoba, itu yang paling penting. Dan tidak ada kata berhenti untuk belajar sih, karena aku sampai detik ini pun masih belajar gitu, dan terus belajar gitu. Nggak ada kata
wah udah jago itu enggak gitu. Jadi yang ada itu sharing gitu ya. Nah, terkait peluang di DKP nih ya, ngomongin peluang di DKP itu sangat terbuka lebar, apalagi di zaman sekarang semuanya sudah berbasis digital. Jadi hampir semua lini bisnis itu memerlukan yang namanya sentuhan digital. Jadi kreatif konten itu sangat diperlukan ya. Sehingga peluang untuk kreator seperti aku ini, seperti ilustrator gitu, sangat terbuka lebar. Dan proyek-proyek itu bisa masuk dari mana aja guys. Aku tinggal di desa nih, di Tempat Siring, tapi proyekku dari seluruh Indonesia dan banyak juga yang datang dari UK, dari Amerika juga gitu. Karena memang the power of social media gitu. Jadi itu harus dimanfaatkan. Cuman ini harus berbanding lurus juga. Jadi sosial media itu sangat efektif, tetapi kita juga harus siap menyambut peluang itu dengan apa? Dengan mempunyai skill yang oke. Caranya adalah dengan latihan, belajar terus-menerus gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena jujur aku juga mendapatkan hasil yang sangat bagus sekali dari apa ya? Dari menggambar ini, hobi yang mungkin dulu ketika aku baru mulai tahun 2010 itu wah banyak yang menolak gitu, dalam artian menggambar itu bukan apa ya, ibaratnya menggambar itu hanya hobi, bukan untuk hidup gitu. Jadi banyak yang sanksi dengan pekerjaan ini. Tapi hari ini kalian lihat kan, bahkan jurusan DKV tuh di kampusku dulu di Isi Denpasar sudah ada 4 kelas sekarang, bahkan 5 kelas ya, gila. Jadi dulu itu bahkan cuma 1 atau 2 kelas, sekarang udah sebanyak itu. Karena memang jurusannya sangat menjanjikan dan marketnya sangat besar. Jadi peluang banget lah ini, dan bisa kerja dari rumah lagi. Jadi hasil yang aku dapat dari studio, dari menggambar, aku bisa bikin studio, aku bisa memberdayakan banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu sesuatu yang apa ya, yang mungkin bisa aku sharing gitu loh. Kalau masalah uang ya mungkin nggak perlu dibicarain lah, karena ibaratnya yang terpenting itu kalian mendapatkan hasil dari apa yang kalian suka. Itu udah cukup sih menurutku ya. Nah, balik lagi ke proses gambar. Jadi di sini kalian sudah lihat begitu banyak ya, begitu banyak terdapat pernak-pernik dari gambar originalnya. Jadi di sini aku tambahkan banyak hal yang mungkin tadi masih terlihat kosong, ketika proses inking ini mulai terlihat. Dan di sini benar-benar apa ya, proses yang sangat aku suka dan sangat aku nikmati gitu. Paling aku nikmati dalam proses menggambar. Makanya kadang kalau aku mengerjakan yang bukan commission gitu ya, bukan commission project, biasanya aku langsung tuh inking karena lebih bebas aja gitu. Thank you buat Wisi yang udah memberikan apa ya, pertanyaannya ataupun sharing, thank you. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, kalian juga bisa komen, entah itu sharing, entah itu apa ya, entah itu mau menanyakan tentang tutorial atau apa, silahkan gitu. Karena memang video ini dibuat untuk Q&A sebenarnya, bukan tutorial ya. Sekali lagi, video ini bukan tutorial. Jadi aku sudah buatkan video tutorial yang lain, oke? Nah guys, jadi untuk proses inking ini udah hampir kelar. Jadi next kita akan lanjut ke proses apa ya? Ke proses coloring, Jadi di coloring sendiri aku juga bakal buat warnanya sangat-sangat vibrant tentu saja. Tapi di sini sebelum ke sana aku juga pengen tambahin beberapa detail lagi lah. Sedikit detail yang mungkin tapi bukan sedikit sih. Ini kayaknya aku pengen rubah di bagian mulut. Kayaknya supaya lebih ikonik, aku bakal coba kombinasikan dengan bibir apa ya, liak kali ya. Kalau kalian tahu leak, nah ini aku coba kombinasikan, jadi terlihat unik. Penting banget dalam sebuah karya, kalian itu menambahkan unsur uniknya gitu, sehingga karya kalian itu akan lebih ternotis. Nah, caranya menemukan itu adalah dengan cara banyak explore, tentu saja banyak explore, banyak mencoba, terutama juga buat pemula ya yang baru menekuni bidang gambar. Kalian nggak usah dari awal harus memikirkan art style ini, art style itu. Buat kalian yang baru banget terjun, yang bukan profesional ya, baru terjun, baru belajar, yang terpenting adalah konsisten dulu, konsisten belajar dulu, konsisten menggambar dulu. Nah, masalah
art style itu nanti kalian bisa sambil berjalan waktu itu kalian bisa sambil explore lagi lah. Lagian juga art style itu bakal muncul dengan sendirinya menurutku gitu ya. Yang terpenting kalian harus berkarya dulu. Setiap hari harus menggambar. Karena nggak ada jalan pintas guys. Sekali lagi nggak ada jalan pintas. Aku aja dari dulu tuh setiap hari tuh nggak pernah putus yang menggambar ya. Kecuali sakit kali ya. Sakit baru istirahat gitu. Karena memang aku suka gitu. Jadinya ya udah aku tiap hari menggambar dan tanpa sadar ya skill pun terupgrade. Nah, di sini di bagian pakaian aku kepikiran membuat pattern-pattern yang sedikit abstrak. Itu sebenarnya terinspirasi dari Bathing Apes. Kalau kalian tahu brand itu, nah aku terinspirasinya dari sana tuh, pakaiannya gitu. Jadi nanti aku bakal tambahkan beberapa warna yang memang terlihat kombinasinya itu keren. Mungkin warna biru atau apa gitu ya. Kita lihat aja nanti ya. Nah, di sini aku membuka layer baru lagi nih. Jadi aku taruh layer warna itu di bawah layer outline. Dan buat kalian yang tanya gimana sih caranya mewarnai di Procreate di beda layer gitu supaya bisa di drag ataupun kayak di drop gitu. Nah, yang terpenting kayak layer inkingnya ini kalian harus setting atau kalian harus hidupkan mode reference-nya. Sehingga kalian bisa menaruh warna di layer yang berbeda. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih guys, pertanyaan yang masuk dari Jacksman Art. Oke, Jacksman Art. Beli, untuk cara perekaman layarnya gimana ya? Apa nggak kehalang kamera ya gitu? Oke, ini pertanyaannya teknis ya, teknis pembuatan video gitu. Nah, jadi buat kalian yang pengen juga buat konten seperti aku ini, kalau aku sih sebenarnya nih lebih enak kayaknya aku bikin konten terpisah sih supaya bisa menunjukkan device yang aku gunakan. Yang jelas di sini aku menggunakan tripod guys, menggunakan tripod. Tapi sebelum aku bisa beli tripod, dulu aku menggunakan menggunakan kardus. Jadi kardus aku bolongin di atasnya, terus aku taruh HP di atas gitu. Jadi itu bisa kalian kerjakan di rumah lah, itu bisa dibuat sendiri-sendiri. Tapi mungkin kalau untuk pertanyaannya Jacksman Art ini nanti aku buatin video terpisah behind the scene gimana aku memproduksi sebuah konten, oke? Nah, dalam proses warna ini mungkin banyak yang masih bingung ya, masang warna, banyak yang masih pusing, wah ini gimana nih untuk harmonisasi segala macam gitu. Cara yang paling gampang yaitu menggunakan referensi dulu lah di awal, gunakan referensi supaya kalian tahu gimana cara memasang warna yang harmonis. Nanti kalau setelah kalian sudah hafal ataupun sudah dapat feel-nya, kalian bisa mengembangkan. Kalian akan tahu perpaduan warna yang oke itu seperti apa. Aku pun begitu caranya dulu, jadi aku menggunakan referensi, aku coba tiru dulu caranya seperti apa, dan itu dikembangkan, oke? Tapi aku disclaimer juga nih, kalau kepentingan untuk belajar, kalian meniru art style ya, itu it's okay aja gitu. Kayak kalian mau meniru art styleku, art style siapapun yang kalian suka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian meniru itu untuk kepentingan komersil, itu aku rasa kurang sih ya, secara etika itu menurutku sangat enggak banget lah, karena kan orang yang kalian tiru misalnya itu untuk bisa memunculkan art style, mendapatkan art style itu kan perlu banyak explore ya, waktu bertahun-tahun bahkan bertahun-tahun mereka untuk bisa mendapatkan art style itu, dan kalian tinggal tiru itu kan secara etika itu kurang. Tapi kalau kepentingan untuk belajar itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika dijadikan komersil. Nah itu sedikit saran buat kalian. Jadi supaya lebih bijak ya ke depannya. Nah di sini proses warna juga sangat menyenangkan. Di sini aku benar-benar mewarnai itu nggak terlalu banyak mikir ya. Aku secara spontanitas saja aku tempel-tempel warna gitu. Karena memang aku sudah dapat feel-nya gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak berpikir lah. Mungkin next khusus kali ya kita buat tutorial
cara mewarnai di Procreate. Dan ini baru banget juga aku baca ada requestan untuk mencoba aplikasi Infinite Painter gitu, apa Infinite Designer gitu ya. Dan ya aku tertarik juga pengen coba aplikasi selain Sketchbook dan juga Procreate. Dan nanti aku bakal up videonya, aku bakal buat videonya. Dan kebetulan aku belum pernah sama sekali mencoba aplikasi itu. Oke, jadi buat yang sudah request, thank you nih buat yang sudah request. Aku akan segera buatkan videonya. Tadi siapa ya yang request itu? Tuh, aku lupa lagi. Tapi yang jelas itu ada sih tadi requestannya di video yang baru kemarin aku edit itu, yang aku upload video yang merespon karya juga, karya anak magang. Nah, di sini kalian sudah lihat kan, warnanya atau gambarnya sudah mulai banyak tertutup dengan warna-warna yang sangat vibrant dan colorful. Nah, di sini aku belum bermain detail, guys. Belum bermain detail. Aku masih bermain dengan warna dasar. Jadi, aku coba pasang-pasang dulu warnanya. Nah, habis ini aku pengen tuh detailin di bagian inkingnya. Mungkin aku bakal tambah beberapa shading atau apa gitu, guys. Supaya gambar ini terlihat lebih stand out. Nah, seperti ini. Aku tambahkan beberapa detail lagi. Di sini aku menggunakan layer yang sama dengan layer inking. Detail itu sangat penting menurutku, tapi jangan over juga. Jadi pasang detail seperlunya. Dan di sini aku akan hanya bermain dengan warna yang flat, tidak bermain dengan shading yang seperti sebelumnya menggunakan multiply ataupun menggunakan highlight, itu tidak. Jadi di sini aku hanya bermain dengan warna flat, kecuali mungkin nanti di bagian background kali aku tambahin sedikit shading, sedikit gradasi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Syarifuddin. Buat penjelasan tentang layer dong, Bli. Misal layer untuk isian, bayangan, dan sebagainya. Yang sering digunakan untuk menggambar ilustrasi. Apa cuma layer normal dan multiply saja? Oh, jadi maksudnya apakah layer yang aku gunakan tuh hanya multiply atau layer normal aja gitu? Minta penjelasan dan penerapannya dong, Bli. Terima kasih. Nah, jadi biasanya kalau gambar yang digital, guys, peruntukannya misalnya hanya untuk digital kayak kemarin tuh aku buat untuk NFT, aku buat untuk di print ya, di print digital. Biasanya aku menggunakan teknik settingan layernya itu multiply. Oke. Tujuannya supaya bisa menghasilkan kombinasi warna yang sangat banyak hanya dengan menggunakan satu warna. Jadi mungkin kalian sudah lihat kemarin gambar yang aku buat menggunakan teknik multiply. Jadi contoh untuk shading aku menggunakan warna ungu. Nah, ketika warna ungu ini bertemu dengan warna yang berbeda-beda, dia akan membuat kombinasi warna baru gitu, tanpa harus kita merubah warna sebelumnya. Jadi itulah keunggulan dari multiply. Tetapi kalau aku membuat desain peruntukannya untuk sablon misalnya, aku tidak akan menggunakan multiply. Karena nanti itu akan ribet pas proses pecah warna. Jadi aku menggunakan benar-benar warna yang sangat minimalis. Maksimal biasanya aku menggunakan kombinasi warna kalau untuk sablon itu adalah 5 warna sampai 6 warna. Kalau sablon ya, guys. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu kalau kita menggunakan multiply peruntukannya untuk sablon. Sangat boleh, aku juga pernah kok. Nanti juga bisa kok itu nanti di raster atau dirubah menjadi CMYK, itu bisa juga gitu. Jadi masih sangat memungkinkan. Tapi paling bagus sih nanti ini bakal aku jadikan satu ya, penjelasan tentang layer ini dengan pertanyaan yang masuk tadi di awal-awal video tentang layers gitu.
Jadi sambil membahas manajemen layer dan juga fungsi dari multiply. Jadi kayaknya dibikin satu aja guys. Nah di sini sudah mulai terlihat gambarnya lebih detail. Jadi sangat penting ada detail ini dan nanti kalian bakal lihat jadinya itu bakal seperti apa dan bakal aku compare juga nih dengan gambar originalnya. Oke. Nah jadi sambil menonton video ini bisa kalian ulang-ulang juga sambil menggambar gitu ya. Kalian sambil ikutan juga latihan menggambar supaya kita bisa berkembang bersama. Oke. Dan ini dia hasilnya guys. Gimana? Jadi sangat berbeda ya, sangat berbeda walaupun gerakannya masih sama, tapi kalau kalian lihat dari segi visualnya sendiri, warnanya aku buat lebih kompleks. Kemudian aku tambahkan beberapa motif seperti di bajunya, aku tambahkan beberapa pernak-pernik di sepatunya, dan juga tidak lupa ada segerombolan monster gitu. Jadi memang penting banget kita ketika menggambar itu kalian buat apa ya? Buat seliar mungkin, sebebas mungkin gitu. Sehingga hasilnya bakal menjadi lebih unik. Yang jelas sekian dulu untuk video kali ini. Thank you buat Pak Is yang sudah kirim karyanya, dan buat teman-teman aku tunggu karya kalian semua. Mungkin tidak semua bisa aku respon, tapi aku bakal pilih yang kira-kira secara konsep itu unik. Apalagi kalau ada deskripsinya itu lebih keren lagi. Nah, akhir kata Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.